Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Pendidikan Islam bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter generasi penerus umat. Pendidikan Islam memang tidak hanya mentransfer pengetahuan agama. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menggarisbawahi pentingnya pembentukan akhlak yang baik dan keselarasan antara pengetahuan agama dengan perilaku sehari-hari. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menggarisbawahi prinsip-prinsip ini. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menekankan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk berperan sebagai teladan dalam masyarakat, menyuarakan kebenaran dan menolak kemungkaran. Ini mencerminkan konsep bahwa pendidikan Islam bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang amal dan sikap. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah tempat di majelis atau pertemuan untuk memberi jalan kepada yang lain, maka berikanlah tempat. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah kamu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menekankan pentingnya sikap rendah hati, kepatuhan, dan kerjasama dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam juga mencakup aspek sosial dan etika dalam hubungan antar individu. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama misi kenabian adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik di kalangan umat manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya tentang pengetahuan agama, tetapi juga tentang membentuk karakter yang baik dan mulia. Pendidikan Islam sebagai fondasi pembentukan karakter. Yang pertama, akidah yang kokoh. Pendidikan Islam memberikan fondasi akidah yang kokoh kepada generasi penerus. Dengan pemahaman yang benar tentang Tuhannya, mereka dapat menjadi pribadi yang tawakal dan beriman.
Generasi penerus dengan mengajarkan pemahaman yang benar tentang Tuhan, yang pada gilirannya membentuk karakter yang tawakal dan penuh iman. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai hal ini. Pendidikan Islam mengajarkan kepada generasi penerus tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, kasih sayangnya, dan hubungan manusia dengannya. Dengan memahami Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Maha Pengasih, generasi penerus dapat memperoleh keyakinan yang kokoh dalam keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal merupakan konsep penting dalam Islam yang mengajarkan untuk meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan Islam memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi dengan izin Allah dan bahwa Allah adalah pemelihara yang sejati. Dengan fondasi akidah yang kokoh, generasi penerus akan belajar untuk meninggalkan kecemasan dan bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala tantangan dan ujian hidup. Pendidikan iman atau pendidikan Islam membantu membangun iman yang kuat dalam diri generasi penerus dengan mengajarkan nilai-nilai keimanan, memahami Al-Quran dan hadis, serta meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang agama dan ketaatan kepada ajaran Allah, generasi penerus akan memiliki keimanan yang kokoh, sehingga dapat menghadapi cobaan dan godaan dalam kehidupan dengan teguh dan tanpa ragu. Pendidikan Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga dan mempertahankan iman dalam segala situasi. Generasi penerus yang memiliki fondasi akidah yang kuat akan tetap teguh dalam iman mereka, bahkan di tengah cobaan dan godaan yang mungkin mereka hadapi. Mereka akan percaya bahwa Allah akan selalu menyertai mereka dan memberikan bimbingan dalam setiap langkah hidup mereka. Dengan demikian, pendidikan Islam memberikan fondasi akidah yang kokoh kepada generasi penerus, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang tawakal dan beriman. Fondasi ini membantu mereka menghadapi kehidupan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memotivasi mereka untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama dalam aspek kehidupan mereka. Moralitas dan etika Islam. Pendidikan Islam mengajarkan moralitas dan etika Islam sebagai landasan perilaku sehari-hari. Generasi yang memiliki etika Islam yang baik akan mampu menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Penjelasan yang pertama adalah landasan moralitas dan etika Islam. Pendidikan Islam mengajarkan prinsip-prinsip moralitas dan etika yang diambil dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, toleransi, kasih sayang, kedermawanan, dan pengampunan. Generasi penerus diajarkan untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai ini dalam setiap aspek kehidupan mereka. Kepala tegak dalam menghadapi tantangan. Generasi yang memiliki etika Islam yang baik akan mampu menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak, karena mereka memiliki pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan dan bertindak. Mereka akan memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun
dihadapkan pada situasi yang sulit atau tekanan dari lingkungan sekitar. Etika Islam membantu kita untuk tetap teguh dalam prinsip-prinsip kita dan tidak tergoyahkan oleh godaan atau tekanan eksternal. Kebijaksanaan dalam berinteraksi. Pendidikan Islam juga mengajarkan generasi penerus untuk berinteraksi dengan orang lain dengan penuh kebijaksanaan dan berdasarkan nilai-nilai etika Islam. Kita diajarkan untuk menghormati, menghargai, dan memperlakukan orang lain dengan baik, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau budaya. Sikap yang sopan, adil, dan bijaksana dalam berinteraksi dengan sesama merupakan salah satu bentuk implementasi dari etika Islam yang baik. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Etika Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan persiapan untuk kehidupan akhirat kelak. Generasi penerus diajarkan untuk menghargai dunia ini sebagai tempat di mana kita dapat berbuat baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Namun juga diingatkan agar tidak terlalu terikat pada kesenangan dunia, sehingga mengabaikan persiapan untuk akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam membantu membentuk generasi penerus yang memiliki etika Islam yang baik. Generasi ini akan mampu menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak, karena kita memiliki landasan moralitas dan etika yang kokoh, serta komitmen yang kuat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemampuan berpikir kritis dan analitis. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek agama, tetapi juga memberikan penghargaan yang besar pada ilmu pengetahuan. Generasi penerus diarahkan untuk menjadi peneliti dan pemikir yang kritis melalui beberapa cara. Yang pertama, Islam mengajarkan pentingnya pengetahuan dan pengembangan intelektual. Dalam Al-Quran, Allah SWT secara berulang kali menekankan pentingnya pengetahuan, penelitian, dan refleksi sebagai cara untuk memahami ciptaannya. Dengan demikian, pendidikan Islam mendorong generasi penerus untuk menghargai ilmu pengetahuan dalam segala bidang, baik agama maupun sains, serta untuk menjadikan pencarian ilmu sebagai bagian integral dari ibadah. Yang kedua, pendidikan Islam mendorong generasi penerus untuk menjadi pemikir yang kritis. Kita diajarkan untuk tidak menerima informasi secara pasif, tetapi untuk selalu mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan menggunakan akal dan pengetahuan yang kita miliki, sehingga kita tidak termakan hoaks. Pemikiran kritis ini membantu kita untuk mengembangkan kepekaan terhadap kesalahan, ketidakbenaran, atau ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, meskipun kenyataannya masih banyak yang tidak berpikir kritis. Yang ketiga, pengembangan penelitian. Generasi penerus dalam pendidikan Islam didorong untuk menjadi peneliti yang aktif dalam memperdalam pengetahuan. Kita diajarkan untuk mengembangkan keterampilan penelitian seperti observasi, analisis data, dan sintesis informasi. Ini membantu kita untuk memperluas pemahaman kita tentang berbagai aspek kehidupan dan untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam
akan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Integrasi ilmu agama dan sains. Pendekatan pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu agama dan sains. Generasi penerus diajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama, tetapi sebaliknya dapat digunakan sebagai sarana untuk lebih memahami kebesaran dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang komprehensif tentang dunia kita, serta untuk menemukan koneksi antara berbagai bidang pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek agama, tetapi juga menghargai ilmu pengetahuan dan mengarahkan generasi penerus untuk menjadi peneliti dan pemikir yang kritis. Ini membantu kita untuk berkembang menjadi individu yang berwawasan luas, berpikir mandiri, dan memiliki kontribusi positif dalam masyarakat dan dunia. Menanamkan nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial. Pendidikan Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, termasuk kepedulian terhadap sesama. Generasi yang terdidik Islam akan menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Penjelasannya yang pertama adalah kemanusiaan dan kepedulian. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, belas kasihan, dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Karena generasi yang terdidik dalam lingkungan seperti ini akan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan dan kebutuhan sesama manusia, terlepas dari perbedaan agama, ras, ataupun budaya. Yang kedua, peran sebagai agen perubahan. Pendidikan Islam mendorong generasi penerus untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Mereka diajarkan untuk tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga kontributor yang aktif dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Dengan memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral, kita sebagai umat Muslim, generasi ini akan tergerak untuk mengatasi ketidakadilan, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah sosial lainnya yang dihadapi oleh kita semua. Implementasi nilai-nilai Islam dalam tindakan. Generasi yang terdidik dalam lingkungan pendidikan Islam tidak hanya belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga diharapkan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari kita. Karena kita diajarkan untuk memberikan bantuan kepada semua yang membutuhkan, membela hak-hak yang terpinggirkan, memerangi ketidakadilan, dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat. Pendidikan Islam juga mendorong generasi penerus untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Kita juga diajarkan untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah lokal, serta mempromosikan partisipasi aktif
dan tanggung jawab sosial dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mendorong generasi yang terdidik untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam tindakan kita semua, semoga generasi ini dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pendidikan Islam bukan hanya membentuk akal dan pikiran, tetapi juga karakter yang luhur dan moral yang tinggi. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pendidikan Islam agar generasi penerus dapat menjadi pemimpin yang berakhlak, bijaksana, dan bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.